Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Materi ini yang kita pelajari adalah topologi jaringan komputer. Kompetensi dasar yang kita pelajari kali ini adalah mengenal jaringan komputer lebih teknis. Sedangkan indikator pencapaian kompetensi yang kita pelajari hari ini adalah menjelaskan topologi jaringan komputer. Tujuan pembelajaran kali ini, setelah mempelajari topologi jaringan komputer, siswa diharapkan mampu, yang pertama, mengenal jenis-jenis topologi jaringan komputer. Yang kedua, menyebutkan kelebihan dan kekurangan topologi jaringan komputer. Yang ketiga, menentukan jenis topologi jaringan komputer yang digunakan untuk membangun sebuah jaringan komputer. Topologi jaringan komputer. Pada suatu jaringan komputer diperlukan metode atau cara yang digunakan agar dapat lebih menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya, yang dinamakan topologi jaringan komputer. Struktur atau jaringan yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya bisa menggunakan kabel atau nirkabel atau tanpa kabel. Beberapa macam topologi jaringan tersebut adalah topologi ring, bus, star, mesh, dan tree. Yang pertama, topologi ring. Topologi ring merupakan jenis topologi jaringan yang rangkaiannya berupa titik yang mana masing-masing titik bagian kanan dan kirinya terhubung ke dua titik jaringan sampai ke komputer yang pertama dan akhirnya membentuk cincin atau lingkaran. Kelebihan topologi ring. Pertama, biaya murah atau proses instalasinya untuk proses instalasinya. Yang kedua, performa koneksi cukup baik. Kekurangan topologi ring. Yang pertama, apabila ada suatu komputer dalam ring yang gagal berfungsi akan menghubungi keseluruhan jaringan. Yang kedua, menambah atau mengurangi komputer akan mengacaukan jaringan. Yang kedua, topologi bus. Topologi bus adalah jaringan yang hanya memakai satu kabel atau koaksial untuk media transmisi dan kabel tersebut sebagai pusat bagi seluruh server yang terhubung. Kelebihan topologi bus diantaranya kemudahan dalam penambahan klien dan workstation yang baru. Yang kedua, mudah digunakan dan sangat sederhana. Kekurangan topologi bus yang pertama, tidak cocok untuk traffic atau lalu lintas jaringan yang sangat padat. Yang kedua, sangat sulit melakukan troubleshoot pada bus. Ketiga, topologi star merupakan bentuk jaringan yang mana terdapat satu penghubung atau hub atau switch sebagai pusat dan setiap komputer terhubung ke penghubung tersebut. Hub atau switch ini di posisinya tersentral dan berfungsi menghubungkan satu komputer ke setiap komputer yang terhubung dan juga menghubung ke file server. Kelebihan topologi star yang pertama, tingkat keamanan tergolong tinggi. Yang kedua, mudahnya dalam penambahan komputer baru yang ingin disambungkan. Kekurangan topologi star diantaranya cukup mudah untuk mengubah dan menambah komputer ke dalam jaringan yang menggunakan topologi star tanpa mengganggu aktivitas jaringan yang sedang berlangsung. Yang kedua, apabila satu komputer yang mengalami kerusakan dalam jaringan, komputer tersebut tidak akan membuat mati seluruh jaringan star. Yang keempat, topologi mesh. Topologi mesh atau topologi jala adalah bentuk topologi jaringan yang mana semua workstation-nya bisa terhubung satu sama lain secara acak dan tidak teratur. Kelebihan topologi mesh.
Yang pertama, arus lalu lintas data cepat di antara topologi jaringan yang lain karena memiliki jalur masing-masing. Yang kedua, terjaminnya kapasitas channel atau komunikasi. Sedangkan kekurangan topologi mesh, yang pertama adalah membutuhkan jumlah kabel yang banyak. Yang kedua, biaya instalasi topologi mesh sangat mahal karena menggunakan banyak kabel. Yang kelima, topologi tree. Topologi tree merupakan topologi jaringan yang bertingkat atau hierarki, yang mana antar koneksi menggunakan hub atau switch dan masing-masing hub terhubung dengan file server. Kelebihan topologi tree diantaranya merupakan mudah untuk digunakan dalam jaringan yang luas. Yang kedua, apabila ada gangguan, mudah untuk dideteksi. Sedangkan kekurangan topologi tree pertama adalah oleh karena banyaknya sambungan maka lalu lintas bisa dibilang lambat. Yang kedua, apabila hub error, komputer yang terhubung juga error. Sekian materi dari Bapak ucapkan terima kasih.